perasaan itu udah nggak ada apa-apa bang. Maksudnya kayak shock semua. Iya. Shock. Pokoknya intinya saya tuh kayak bukan diri saya sendiri gitu loh bang. Iya. Bukan diri saya sendiri. Jadi itu kayak ini susah banget bang. Hai kaum rebahan, dimanapun kalian berada, semoga kalian sehat selalu dan jangan lupa nonton channel Komit Kami TV. Ketemu lagi bareng gua Syah. Di sini gua nggak bakalan bercerita maupun segmen Komit Kamit Misteri, melainkan kita ada segmen baru yaitu curhat Komit Kami. Di sini juga gua nggak bakalan curhat, melainkan ada narasumber yang mau curhat. Penasaran siapa narasumbernya? Langsung saja gua sapa. Halo Bang Mister. Halo bang. Bejo. Kita panggilnya Mister Bejo aja ya. Soalnya ya menjaga inilah, Iya benar. menjaga Privasi. benar. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik bang. Alhamdulillah baik. Tinggal di mana nih? Tinggal di Malang, Jawa Timur. Malang. Ya, Jawa Timur. Guys, jadi kita kedatangan narasumber yang jauh-jauh dari Malang, Jawa Timur ya. Jadi perjalanan berapa jam? Perjalanan saya kan naik bis bang ya. Iya. Itu 2 hari 2 malam sih bang. 2 hari 2 malam. Cuma untuk podcast doang nih kesini nih. Iya, ya karena abang manggil kan makanya saya kesini. Saya seperti sini ya buat ngobrol-ngobrol sama abang. Ya terima kasih juga Mister Bejo nih, udah jauh-jauh hadir ke sini. Iya sama-sama bang. Yang penting saya bisa bantu, saya bantu bang. Rela-rela jauh dari Malang ke sini, ya cuma buat curhat doang guys. Iya bang. Sibuk apa sekarang? Sekarang alhamdulillah bang, ada usaha kecil-kecilan lah di Usaha apa itu? dagang sih bang. Ya alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Tapi status ini udah apa nih? Status masih lajang bang, masih lajang. Ya masih inilah. Masih belum mikirin ke sana dulu. Yang penting kita karir dulu, Pak. Iya, Pak. Intinya fokus dulu ya. Fokus dulu, fokus. Oke, guys, jadi kita kedatangan narasumber yang jauh-jauh dari Malang, Jawa Timur ke Lampung Timur yang memakan waktu 2 hari 2 malam. 2 hari 2 malam, guys. Rela-rela kesini buat curhat doang. Dan ngomong-ngomong mau cerita apa nih? Ini sebenarnya kalau saya curhat ini bisa sampai nangis Pak. Karena orang yang paling saya cintai, sayangi udah nggak ada Pak. Ibu, tentang ibu Pak. Jadi saya itu emang benar-benar kehidupan saya itu berubah total ketika ibu saya itu udah gak ada Pak. Ya udah, tahan dulu ya Bang ya. Oke guys, sebelum kita masuk cerita, buat penonton baru ataupun penonton lama, dan syukur-syukur ada yang nonton, jangan lupa lah. Jangan lupa juga like-nya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, waktunya kita curhat Komit Kami. Sebelumnya saya ini mau cerita tentang kehidupan saya sendiri Bang. Iya. Kehidupan selama ini sampai saat ini ya Bang. Ya, sampai saat ini.
awal mula bang ya, saya kan anak pesantren nih bang. Saya anak pesantren. Sebelumnya dari 2014 itu Agustus bang. Agustus pas 17 Agustus itu kan biasalah kalau di kampung kan ngadain lomba-lomba gitu bang. Tiba-tiba tuh ada saudara pulang dari pesantren bang. Nah, habis itu terus datangin ke rumah, ngajakin saya mau ngajak pesantren gitu bang. Berarti Bang Mister Bejo ini asli mah orang sini, orang Lampung. Saya orang Lampung bang sebenarnya. Terus saya ke Malang. Oke guys, jadi sebenarnya mah saya lupa juga nih. Gua lupa nih. Intinya Mister Bejo ini asli orang Lampung. Cuma dia mondok di Malang dan sekarang juga punya usaha di sana ya bang ya. Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Cuma ya alhamdulillah juga nih ada kesempatan nih. Iya bang. Kita ngedatangin narasumber. Kalau ibaratkan spesial. Terus barangkali ada penonton nih yang kenal sama Mister Bejo, ya cukup tahu aja lah, nggak usah ditulis di kolom komentar siapa beliau, ya udah cukup dengerin aja lah curhatan dia. Ya udah lanjut bang. Tadi itu ketika saya habis pulang dari perlombaan itu bang, saudara nyamperin, saya mau diajak mondok gimana, ya udah ngobrol sama orang tua juga bang. Nah saya juga ada niatan sih pengen mondok, soalnya kan mencari agama penting juga bang, ilmu agama. Di situ tanggal Agustus tanggal 20 saya berangkat bang. Berarti posisi masih SD nih? Masih SMP bang, kelas 2. Oh berarti pas SMP nih pindah? SMP pindah. Jadi setahun dulu di sini, SMP kelas 1 di sini di Lampung, kelas 2-nya baru ke Malang. Dari situ saya berangkat bang bertiga, saya sama saudara saya bertiga ke Malang. Ya namanya juga santri baru bang lah ya, jadi ya kayak belum kenal siapa-siapa gitu. Jadi ya kami juga kayak intinya di situ saya niat mencari ilmu agama gitu bang. Nah dari perjalanan itu lama-lama beberapa hari kemudian saya udah adaptasi sama anak-anak Malang. Saya udah enak ngobrolnya, ngaji juga tuh enak gitu bang. Soalnya kan rame terus sama gitu loh bang. Samanya tuh kayak kita mencari ilmu, jadi sama-sama belajar gitu. Nah, terus dari situ ya udah mulai kerasa. Kalau bahasa Malangnya tuh kerasan bang, kerasan itu kayak betah gitu lah. Nah betah lah, udah betah di pondok. Saya juga niat dari rumah kan mencari ilmu. Saya nggak mau orang tua saya udah biayain banyak-banyak, saya di Malang itu malah jadi yang nggak guna gitu. Makanya saya ya niat, saya ngaji terus, saya ya intinya kegiatan-kegiatan pondok saya lakuin semua. Nah larang-larang pondok saya jauhi. Kan pasti ada peraturan juga ada larangan kan. Dari situ bang, dari saya kelas 2 di situ udah beberapa bulan udah kenal ngaji biasa. Nah habis itu bang, dari 2015 awal itu saya udah 1 tahun mondok di situ bang. Saya pulang bang, kan hari raya itu bang. Nah hari raya saya pulang lah 1 tahun. Ya udah biasa gitu di rumah. Alhamdulillahnya ya sedikit-sedikit bisa bang. Di sini juga dan disuruh imam dulu bang. Habis itu cuman 10 hari bang, dikasih 10 hari liburnya terus kembali lagi ke pondok. Nah saya itu yang nggak disangka-sangka bang, saya habis pulang itu kan saya balik lagi ke Malang, udah jarak berapa bulan itu tiba-tiba orang kampung itu nelpon bang. Orang kampung itu nelpon 2015 akhir kayaknya bang, 2015 akhir itu orang kampung nelpon. Aku kira mau ngobrol biasa lah bang ya, mau ngobrol soalnya kan jarang ketemu juga kan. Tiba-tiba ngasih kabar, katanya ibu lagi dirawat di rumah sakit. Saya dari situ bang udah
hati saya tuh udah gak bisa ngomong. Saya. Berarti 1 tahun kemudian 2015. Iya, 2015 akhir Bang. Iya. Saya ditelepon sama orang kampung, katanya ibu di rumah sakit, ibu sakit parah gitu Bang. Ibu sakit parah. Habis itu ya udah saya nggak bisa ngomong apa Bang. Iya. Saya berdoa, saya minta doa sama kiai saya Bang, Ustaz saya. Ya Allah, semoga sembuhkanlah penyakit ibu saya. Saya selalu gitu Bang. Ada 2016 itu Bang, 2016 saya masih ingat banget Bang. 2016 itu pergantian tahun Bang. Iya. Pergantian tahun baru. Iya. Saya itu video call Bang. Video call sama ibu saya. Kata saya itu paling sedih, emang bener Bang. Orang tua itu mau gimana pun tetap menutupi semua biar anaknya itu nggak panik Bang. Tapi sebenarnya saya udah tahu. Saya video call itu sampai nangis Bang. Saya bilang, ya Allah, dalam hati saya Bang, kan ya Allah, ibu saya udah sakit belum sembuh. Tapi ibu saya itu bisa di HP itu udah bisa ketawa-ketawa gitu loh Bang. Ketawa-ketawa gitu kayak nutupin banget lah Bang. Nah habis itu terus saya bilang, gimana keadaan? Alhamdulillah baik aja Bang. Padahal saya udah tahu ibu saya itu sakit. Iya. Nah habis itu saya sedih banget Bang, saya nangis terus bilang, kenapa nangis? Ya saya menutupi cuman kangen sama ibu sama bapak gitu. Sebenarnya saya itu sedihnya ibu saya sakit, dalam keadaan saya itu jauh loh Bang dari orang tua Bang. Ya kan, jauh dari ibu, makanya itu saya selalu harus mendoakan ibu saya. Dari situ ya udah Bang, kita ngobrol, habis itu ya udah. Nah habis itu 2017 saya dikabarin lagi Bang. Saya dikabarin lagi, pokoknya 2017 mau bulan puasa itu Bang. Iya. Saya dikabarin katanya ibu masuk rumah sakit lagi Bang. Udah parah banget Bang itu Bang. Katanya itu ibu udah nggak bisa nahan. Tapi ini tetangga saya loh Bang yang ngomong, bukan keluarga saya. Berarti keluarga mah nggak berani ngomong. Nggak berani ngomong karena apa? Karena ibu saya itu berpesan sama keluarga itu jangan sampai ada yang ngabarin saya. Iya. Nanti kepikiran. Habis itu saya cuma bisa nangis aja Bang di situ Bang. Saya nggak bisa ngomong apa-apa. Iya. Saya juga mau ini juga saya nggak bisa ngomong apa-apa di situ. Nah, habis itu ya udah Bang, katanya sih di rumah sakitnya setengah bulan Bang. Iya. Nah, 2 mingguan kan. Nah, habis itu ya udah balik seperti biasa Bang. Habis itu saya pulang Bang. Iya. Saya pulang, saya nekat pulang, saya nabung, saya pulang mengunjungi ibu kan Bang. Saya cuma dikasih 1 minggu doang Bang. Pokoknya intinya saya bisa melihat ibu udah dari 2017 ke 2018 itu kejadian lagi Bang. Ibu saya itu kayak udah kelihatan semua penyakitnya Bang. Jantung udah mulai komplikasi semua Bang. Nah dari 2018 itu udah kelihatan semua. Dan saya nggak bisa apa-apa Bang, saya jauh. Intinya saya berpesan sama bapak sama kakak saya, intinya kalau ibu harus dijaga benar-benar. Soalnya saya juga jauh dari ibu. Saya di sini biasanya cuma mendoakan yang terbaik buat ibu saya. 2019 saya udah lulus Bang. Saya udah lulus SMA, udah lulus ini juga udah lulus ngajinya juga. Oh berarti SMP SMA di situ? Iya di pondok. Habis itu ya udah terus saya Bang, saya ya seperti biasa lah. Intinya saya nggak mau kepikiran banget di rumah, yang penting saya selalu mendoakan ibu saya Bang. Yeah. Habis itu 2020 saya itu disuruh pulang karena kakak perempuan saya menikah Bang. Nah dari situ Bang 2020 itu saya disuruh pulang sama ibu saya nggak boleh intinya saya balik. Habis itu terus ya itu Bang. Di situ setelah kakak saya menikah selang 3 hari ibu saya kumat lagi Bang. Dibawa ke rumah sakit. Di situ ada saya Bang. Nah, saya langsung berpikir kayaknya kalau ketika saya jauh dari ibu saya
udah kondisi kayak gini loh bang, udah komplikasi kan, kayaknya saya nggak bisa deh, lebih baik saya mutusin di pondok, yang penting saya bisa merawat ibu saya. Dari itu terus saya ngobrol sama keluarga, terus keluarga ya bilang ya udah terserah kamu, kalau emang kamu mau merawat ibu ya saya juga nggak maksa, ya kan, kalau nantinya terjadi apa-apa gitu loh bang. Terus ya udah saya balik lagi ke Malang, saya saya ngatur lah bahasa intinya. Maaf nih Mister, kalau setelah lulus itu di pondok itu kerjaannya apa tuh? Kami ngabdi bang. Oh ngabdi. Iya ngabdi, kayak contohnya tuh intinya saya tuh bersedia, contoh nih ya, contoh ada ustadz yang nggak bisa hadir, nah saya yang badali gitu bang. Intinya saya ini sebagai apa ya, kayak pembantu itu loh, pembantu tapi di pondok, pembantu atau ngajar lah ya benar. Ketika guru inti yang nggak hadir, saya menggantiin gitu pak. Oh jadi kegiatannya itu ya kalau setelah lulus itu ya. Nah kami juga diwajibkan bang, setiap lulus pokoknya harus di pondok dulu, 1 tahun 2 tahun minimal. Gitu. Tapi ada batasan waktu? Kalau batasan nggak ada bang, unlimited. Mau sampai tua di situ? Iya, mau sampai tua pun nggak masalah. Jadi ya kayak gitu kan, namanya di pondok kan kita juga harus ngabdi. Nggak kita mencari ilmu terus ilmu kita dibiarin, nggak, kita harus ada yang bermanfaat gitu. Nah, jadi dari itu saya langsung ngatur ke kiai saya bang. Saya bilang semuanya, ya udah kalau ini kemauan kamu, abah juga nggak bisa ngelarang. Soalnya ini ibu. Tapi maaf Mister, pas tahun 2020 ini ya, berarti balik dulu ke Malang nih? Balik dulu ke Malang bang. Intinya buat pamitan buat mau menetap di rumah gitu bang. Karena melihat kondisi ibu saya itu, saya bener-bener nggak mau ninggalin gitu loh bang. Ya habis itu terus ya boleh sama saya, selama 1 minggu saya pulang lagi di sini. Udah saya ngerawat ibu sama kakak saya sama bapak saya. Bapak itu sering bang kalau malam-malam itu kan nggak bisa tidur. Saya juga tuh malam tuh jarang tidur bang. Saya pernah, jadi saya tuh ngobrol sama bapak, terus kok saya nanyain jam segini kok nggak tidur, nggak bisa tidur, karena ibu tuh kayak nggak tidur gitu loh bang, kayak mata tuh kayak menjemin mata, tapi tuh kayak nahan sakit bang. Nah dari perkataan bapak saya kayak gitu. Tapi bukan tidur ya, intinya merem itu nahan sakit. Iya nahan sakit bang. Dari situ bang saya langsung, pokoknya intinya saya itu langsung sedih banget bang di situ ya Allah. Aku langsung. Tapi maaf bang nih, ini ibu nih lebih dekat ke siapa? Berapa saudara maaf? 3 bang. 3. Ya. Yang pertama cowok kakak saya, yang kedua cewek kakak saya, yang ketiga saya. Ibu tuh lebih dekat ke siapa ya? Ke saya bang. Ke saya dari dulu tuh kayak kalau ada apa-apa tuh saya dulu gitu loh. Apalagi anak bontot ya. Iya bontot saya bang. Ya itu bang, tiba-tiba tuh ya ngobrol sama bapak. Dari situ terus ibu nangis sakit, katanya itu sering bang kalau malam-malam tuh nangis ibu. Nangis sakit. Saya juga kalau di posisi ibu juga ya seperti itu bang, nangis sakit bang. Di situ yaudah bang, jadi itu saya ngerawat sama ibu sampai 2021 bang. 2021 sebelum ini bang, saya ya ini bener-bener sedih banget bang. 2021 mau puasa bang. Mau puasa kurang 1 minggu. Niatnya kan gini bang, niatnya tuh ibu saya ke bawah rumah sakit dulu. Ya bawa rumah sakit untuk mulihin badan dulu bang, karena rencana dari keluarga saya tuh ibu saya
mau dioperasi di Jakarta bang. Oh. Mau dioperasi di Jakarta, tapi kita ke rumah sakit sini dulu bang, biar perjalanan, namanya juga perjalanan bang. Iya. Apalagi kondisi ibu saya lagi sakit kayak gitu. Oh. Saya ke dokter di ini dulu, nah katanya ya udah dirawat di sini dulu, nanti kalau benar-benar udah baik ke Jakarta nggak apa-apa. Di rumah sakit itu 1 minggu ini bang. Itu alasan dilempar ke Jakarta karena di sini tuh kayak nggak mampu itu bang, nggak mampu. Karena kami satu keluarga, gimana caranya ibu harus bawa ke Jakarta. Dari situ bang, dari 1 minggu kan ibu udah 1 minggu. Saya tuh yang setiap malam jagain ibu. Kalau kadang saya malam itu kakak saya siang. Pokoknya bergantian lah bang. Di situ bang, di titik ibu saya itu jadi bang, kejadian itu saya malam-malam itu bang. Ini maaf bang, 2021 ini masih COVID guys? Masih COVID, masih ya? Masih COVID. Nah, di situ saya itu bang, malam terakhir ibu saya itu jam 1. Suatu momen malam ya? Suatu momen malam, jam 1 itu ibu nggak bisa tidur. Biasanya bang, sebelum itu tidur itu bisa. Tidur, makan, terus buang air kecil, buang air besar itu bisa. Nah, di jam 1 malam itu saya disuruh pulang bang sama ibu saya. Posisi di mana nih? Masih di rumah sakit. Oh, di rumah sakit. Rumah sakit. Mister di rumah sakit apa? Ya saya sama ibu saya di rumah sakit. Oh. Itu kan udah 1 minggu bang. Iya. Nah itu bergantian terus. Nah di malam itu saya itu jam 1 disuruh pulang, cuman disuruh ngambil bantal itu bang. Bantal ibu saya 2. Iya. Saya suruh pulang. Saya pulang bang. Padahal jaraknya 1/2 jam dari rumah. Saya pulang nekat. Nah di situ terus saya udahlah pulang, ambil bantal habis kembali lagi. Saya kasihkan ibu tidur, saya juga tidur bang. Ada papa juga di situ bang. Kami bertiga. Nah, udah tidur semua. Tiba-tiba jam 4:15 bang. Ibu saya bangunin saya. Nak, bangun. Katanya ibu saya lapar bang. Lapar. Nah, dari situ udahlah saya keluar beli makanan bang. Tapi sebelumnya masih masuk kan? Kalau masalah makan masih masuk? Masih masuk bang. Makan itu ya namanya juga orang sakit, makan sedikit itu terus udah. Nah saya nyari makanan bang, nyari makanan. Ibu saya mintanya lele sama nasi doang bang, sama air putih. Udah saya cari, ada, terus saya beliin, saya balik lagi lah ke kamar. Ke kamar itu, nah dari situ bang, saya benar-benar nggak bisa nahan air mata saya. Bapak saya juga nangis bang. Ketika mau membuka ini bang, membuka nasinya, itu ibu saya tuh kayak linglung gitu loh bang. Jadi udah kebuka nasinya, bayangin bang, yang dimakan itu bukan nasinya bang, kreseknya. Dari situ bang, saya nggak bisa ngelihat, saya nggak mau ngeliat ibu saya bang. Saya nggak mau ngeliat ibu saya. Bapak saya juga semenjak kejadian itu bapak saya ya kayak nemenin terus bang. Jadi tuh makanan kalau orang biasa kan, biasanya ibu saya juga makan biasa bang. Itu ibu saya yang diambil itu kresek loh bang, bayangin, kresek bungkus itu dimakan terus. Dari situ bapak saya bilang ini bukan makanan, ini kresek. Nah, penglihatannya juga tuh kayak seolah abang ngomong sama saya nih bang ya. Nggak natap mata nggak bang, ibu saya tuh matanya gini, udah kemana-mana gitu loh bang, kayak udah kehilangan, kayak kabur gitu ya. Iya. Nah habis itu terus saya keluar bang. Saya keluar bukan apa-apa ya bang, saya keluar itu bener-bener nggak bisa membendung air mata bang. Jadi di situ saya nangis terus bang, nangis terus udah, terus saya ditelepon sama bos saya masuk. Di situ ibu saya lebih nemen bang, lebih parahnya gini, tiba-tiba tuh kayak ngomong gini bang,
seandainya nih bang, ibu mau minum, jawabannya udah nggak iya apa enggak gitu bang. Enggak, bukan bang, tapi jawabannya ya bahasa Jawa bang ya, lah paye ini keripik gitu loh bang. Lah keripiknya mana, padahal kita kan nawarin air putih gitu loh bang. Jawabannya kayak gitu. Saya langsung nggak bisa kata, saya langsung narik bapak saya. Ibu gimana? Bapak saya kayak menutupin air mata, tapi merah semua, muka sama mata itu merah bang. Dan dari situ udah lama saya di situ meluk ibu saya terus. Saya intinya saya belum siap untuk kehilangan ibu saya gitu loh bang. Nah dari situ udahlah, terus pagi bang, ibu saya langsung habis itu disuruh tidur bang sama bapak saya. Tidur, saya juga pamitan sama ibu saya jam 8 pagi, saya pamitan. Ibu saya mau pulang, mau mandi dulu bang, kayaknya mau mandi terus ke situ lagi sambil sambil gantian sama mas saya gitu bang. Tapi saya di situ udah ada perasaan ibunya, saya habis mandi langsung ke rumah sakit lagi. Saya dari situ terus saya pamitan, ya udah sama ibu, diakhiri sama bapak juga. Saya pulang bang. Nah, kakak saya itu mau berangkat kerja bang, mau berarti dadakan itu kerjanya. Habis itu terus dibatalin semua. Kakak saya itu udah saya ceritain kayak gitu bang, udah nangis, intinya udah nangis. Kakak saya langsung mandi, langsung berangkat ke rumah sakit. Tetangga saya juga nanya gimana kabarnya. Saya ceritain kayak gini, langsung berangkat ke rumah sakit bang. Nah dari situ bang, saya nelpon, gimana? Kayaknya saya nantilah habis duhur gitu bang kesananya. Soalnya ada kerjaan yang belum kelar dikit gitu. Saya bukannya mentingin kerjaan bang, tapi emang tanggung jawab juga kerjaan. Nah, habis itu niat saya udah ada, intinya habis sholat duhur saya langsung ke rumah sakit. Dari situ bang, udah kumpul di sana. Saya ditelepon sama saudara bang. Katanya gini, halo, kamu ke rumah sakit sekarang. Nah, terus langsung dimatiin bang, langsung dimatiin. Siapa nih yang nelpon? Pak Tanis, saudara saya. Jadi itu saya ditelepon, habis itu ya udahlah, saya santai bang. Santai itu kayak nggak terburu-buru misalnya. Ya udah saya ini dulu sholat. Habis sholat, terus saya berdoa, habis itu terus ya udah saya makan dulu bang, dikit, habis itu terus berangkat. Di situ saya di jalan, intinya semoga nggak jadi apa-apa. Di sepanjang jalan bang. Di situ ya udah, saya udah sampai di rumah sakit. Habis itu saya belum masuk bang. Jarak itu intinya saya belum masuk, jarak udah 10 meteran lah dari kamar saya. Saya dengar teriakan nangis gitu bang. Nangis. Saya hampirin pelan-pelan saya nggak mau tergesa-gesa dulu lah. Saya hampirin. Nah habis itu terus saya melihat dari pintu bang, kakak saya yang cowok itu udah baca surat Yasin. Semuanya kakak saya yang cewek ini udah meluk ibu saya. Ibu saya itu udah bener-bener nggak ada bang. Habis itu saudara-saudara dari situ pada nangis. Saya langsung buka pintu, saya langsung lari bang. Saya langsung meluk ibu saya. Intinya saya di situ udah hilang semuanya bang. Udah hilang, harapan semuanya hilang. Dari situ saya nangis bener-bener bang. Saya nangis nggak ada hentinya. Habis itu intinya saya di situ kayak nggak berdaya banget bang. Saya nggak berdaya banget. Ya udah, saya dipeluk sama keluarga saya karena ya sesayang itulah sama saya. Makanya itu dipeluk, dia cuma bisa nangis seminggu. Nah di situ terus saya disuruh pulang juga. Saya disuruh pulang karena itu kan masih COVID bang. Itu jenazahnya dimasukin mobil, tapi nggak di ini bang, tetap dimandiin seperti biasa karena itu masih ada COVID, tapi nggak gempar-gempar banget itu bang. Nah habis itu ya udah, habis itu saya pulang itu terus di rumah itu udah rame bang, udah masang teratak semuanya.
Di situ bang saya langsung ke kamar, saya kunci, saya nangis benar bang. Kayak masih belum percaya gitu loh bang. Iya. Saya masih belum percaya kalau ibu saya, ibu yang paling saya cintai, orang yang paling saya cintai bang, udah ninggalin saya bang. Dan ninggalin saya, benar-benar saya kehilangan semuanya bang. Ya udah, terus ibu dibawa pulang, terus kami sholat semua. Dari situ saya yang mengazani semua, saya mengazani semuanya bang. Saya benar-benar di situ kayak apa ya bang, intinya saya melihat jasad ibu saya ya hari itu terakhir Saya nggak kuat nih. Saya tuh sebenarnya kalau ceritain itu saya sini nangis bang, berhubungan kayak gini nggak bisa bang, nggak bisa. Walaupun sekuat dimanapun kalau kita ditinggal sama ibu atau bapak itu nggak bisa bang. Dari situ bang udah pemakaman udah selesai. Dari situ saya itu kayak orang bingung bang, orang bingungnya gini, kenapa di waktu saya ada penyesalan juga bang, karena saya kan bukan penyesalan di pesantren ya bang, kenapa sih kok ibu saya ninggalin saya itu benar-benar secepat ini gitu loh. Iya. Sedangkan saya masih muda gitu bang. Disitulah bang saya kayak merasa Ya maaf nih mister lah, perasaan apa sih pas ibu itu udah nggak ada pas waktu itu? perasaan itu udah nggak ada apa-apa bang, maksudnya kayak udah shock semua. Iya. Udah shock, pokoknya intinya saya tuh kayak bukan diri saya sendiri gitu loh bang. Iya. Bukan diri saya sendiri, jadi itu kayak ini susah banget bang. Ibu saya bang, nggak ada tisu ya? udah nggak apa-apa. Ini saya juga nggak kuat nih kalau udah cerita keluarga kayak gini. Iya bang, makanya itu saya sebenarnya nggak mau nangis kayak gini bang, tapi kalau cerita ya emang kayak gini bang. Ya saya juga mengerti lah apa yang dirasain mister nih, apalagi kehilangan sosok kalau menurut saya sih Wonder Woman lah. Iya bang, bener. Wonder Woman-nya keluarga. Ya itu. Nah, ya lanjut dulu mister. Bentar bang, kalau misalkan masih kuat boleh. masih bang. Jadi mister mau minum dulu ya bang. Bentar guys. Jadi semenjak ditinggal ibu saya tuh saya juga kayak hidup saya juga tuh kayak ngerasa kurang banget, kayak ada yang kurang banget. Saya tuh udah kayak dunia ini kayak
ya udah nggak ada yang spesial sama sekali bang. Intinya saya berjalan sendiri saya karena orang yang paling disayang ya nggak ada. Oke guys, jadi itulah curhatan dari Mr. Bejo. Mr. Bejo, Iya bang. mungkin saya ada beberapa pertanyaan ya Ya. tentang kehidupan ini. Ya. Momen apa sih yang paling berkesan sama almarhum ibu? Momen yang paling berkesan dalam hidup saya tentang sama ibu itu ketika saya benar-benar nangis bang. Nangisnya karena keadaan saya sendiri. Di situ bang, ibu yang selalu menguatin saya. Ibu langsung meluk saya bang, sambil bilang yang sabar, dunia ini penuh ujian. Di situ bang, saya benar-benar momen yang paling spesial buat saya. Iya. Benar-benar momen itu bang. Pokoknya intinya ketika saya ada apa-apa itu ibu selalu bilang, ibu tuh nggak mau anak-anaknya itu ke jalur yang salah, selalu ngingetin ibadah. Makanya bang, saya walaupun saya udah besar kayak gini bang, saya tuh kayak masih kalau sama ibu bang masih kayak anak kecil. Saya itu meluk ibu karena apa ya, benar kata bang, wonder moment itu bang,